Pekerjaan pertama, Gerakan Generasi Rakyat Banten atau Geger Banten lakukan aksi unjuk rasa di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Pemerintah Kota Serang, Banten. 14 Desember 2023. Dalam tuntutannya, Geger Banten yang diketuai oleh Amrul mempertanyakan kegiatan konstruksi di Dinas Lingkungan Hidup, yaitu pekerjaan peningkatan sarana, prasarana, dan utilitas umum atau PSU, belanja modal pembangunan Taman Perumahan Kota Serang di Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Kasemen. CV Wayajibu Perkasa sebagai perusahaan yang diduga telah memiliki pekerjaan di Provinsi Aceh dengan jumlah 14 paket pekerjaan sebagai berikut. 1. Di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh 2 paket. 2. Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh 2 paket. 3. Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Aceh 3 paket. 4. Di Dinas Pertanian dan Pendidikan Provinsi Aceh 4 paket. Lanjut di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh 4 paket. 6. Di Polresta Subulu Salam Polda Aceh 1 paket. 7. Di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh 1 paket. Maka dengan itu, kami melakukan langkah-langkah konkret, maupun secara pergerakan baik melalui surat konfirmasi dan klarifikasi. Bahkan surat somasi dan sama sekali tidak ada tanggapan sesuai etika dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kami melakukan aksi unjuk rasa sebagai bagian upaya mendorong penegakan supremasi hukum. CP Wayajibu Perkasa. CP Wayajibu Perkasa yang mana bersama memiliki 14 paket pekerjaan di Provinsi Aceh dan 2 di Kota Serang. Masih sepakat kawan-kawan? barang siapa yang dibiayai baik dari APBN maupun APBD itu bisa dipublikasikan, dan ada item-item tertentu yang memang tidak bisa dipublikasikan. Tapi hal seperti ini Anda tidak bisa menjawab ketika ada satu perusahaan yang melebihi SKP dalam jangka 1 tahun. Masa Anda tidak bisa menjawab? Ini sangat disayangkan, betul? Anda itu dikasih amanah. Coba tolong dipikirkan. Di dalam ketentuan informasi itu sudah jelas ada turunannya peraturan ketentuan informasi, yang dimana itu sudah jelas kontrak bisa diketahui, PHO bisa, semuanya bisa di situ. Saya ingin kepada PJ yang baru supaya datang kita bedah terkait keterbukaan municipali, agar kedepannya para bawahan OPD yang di bawah Pemkot Serang agar paham terkait keterbukaan municipali. Jangan Anda duduk manis saja, Anda mendapatkan mobil dia sewa, dapat tunjangan, tapi Anda diminta segini aja informasi susah benar. Anda tuh harus malu. Kami dari LSM Geger Banten melakukan ini pertama di Dinas Lingkungan Hidup, yang kedua di Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa untuk menanyakan terkait masalah SKP CP Wayajibu, karena dugaannya jelas CP Wayajibu itu 14 paket di Provinsi Aceh dan 2 kegiatan di Kota Serang terkait masalah RPH Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Cipocok. Artinya dugaan kita jelas CP Wayajibu Perkasa ini melanggar KKPP dan mengangkat di Perpres nomor 16 terkait barang dan jasa. Akhirnya para peserta aksi diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Dalam penjelasannya ada beberapa poin penting yang saling bertukar informasi untuk dijadikan masukan dalam audiensi tersebut.
Audensi berjalan dengan santai, lancar, dan aman. Geger Banten memberikan catatan sebagai pegiat anti korupsi dan selaku kontrol sosial juga memberikan masukan, alangkah lebih baiknya dinas-dinas di Kota Serang khususnya dan Banten pada umumnya dapat proaktif di tengah keterbukaan informasi publik agar tidak menimbulkan kecurigaan. Selain meminta dokumen kontrak sesuai dengan perki berupa salinan data informasi baik secara hard copy maupun soft copy yang berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 2001 tentang Standar Layanan Informasi Publik Bab 3 Informasi Pasal 15(9). Informasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf I bukan rahasia negara. Tahapan perencanaan meliputi dokumen rencana umum pengadaan RUPUB. Tahan pemilihan meliputi 1. Kerangka acuan kerja KAK. 2. Rega perkiraan sendiri. 3. Spesifikasi teknis. 4. Rancangan kontrak. 5. Dokumen persyaratan penyediaan atau lembar data kualifikasi. 6. Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan. 7. Daftar kuantitas dan harga. 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan. 9. Gambar rancangan pekerjaan. 10. Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan. 11. Dokumen penawaran administratif. 12. Surat penawaran penyedia. 13. Sertifikat atau lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 14. Berita acara pemberian penjelasan. 15. Berita acara pengumuman negosiasi. 16. Berita acara sanggah dan sanggah banding. 17. Berita acara penetapan atau pengumuman penyedia. 18. Laporan hasil pemilihan penyedia. 19. Surat penunjukan penyedia barang dan jasa SPPB. 20. Surat perjanjian kemitraan. 21. Surat perjanjian swakelola. 22. Surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola. 23. Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Demikian Agus Purwa, reporter Mitra Banten News melaporkan dari Pemkot Serang.